Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita dan pasti kalian nggak asing deh. Coba tebak apa? Yap, seperti judulnya, hari ini kita akan belajar jejak SD Impres di Kabupaten Blitar. Jadi, mari kita bahas dulu sejarah SD Impres. SD Impres merupakan sebuah program pembangunan di bidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Karena kemampuan fiskal Indonesia yang meningkat, pemerintah Orde Baru membuat berbagai program dalam rangka pembangunan nasional. Salah satunya lewat SD Impres. Ada yang tahu nggak kenapa kok disebut SD Impres? Hal ini karena program tersebut dijalankan sesuai instruksi Presiden atau Impres nomor 10 tahun 1973. Program SD Impres dilaksanakan agar kesempatan belajar dapat merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, strategi pemerataan kesempatan belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi wajib belajar SD daerah terpencil. Yang kedua, strategi wajib belajar SD daerah berpenduduk padat. Dan yang terakhir, strategi wajib belajar SD daerah normal. Hingga akhir Pelita 6, yaitu antara tahun 1994 hingga 1995, jumlah SD Impres yang telah dibangun mencapai 139.189 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pendidikannya. Kalian pasti hafal kan 5 sila dalam Pancasila? Nah, tujuan pendidikan masa pemerintah Orde Baru adalah penyeragaman ideologi Pancasila, sehingga semua siswa di berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, wajib menghafalkan Pancasila. Tujuan lainnya yaitu sesuai dengan ketetapan MPRS tahun 1966, pendidikan nasional yang berdasarkan falsafah negara Pancasila dianggap sebagai upaya investasi nasional yang terwujud dalam investasi keterampilan manusia. Dengan kata lain, bahwa produk pendidikan atau lulusan nantinya diarahkan untuk bekerja, mengingat industrialisasi dan investasi yang cukup masif pada masa pemerintah Orde Baru. Berikutnya, kita akan cari tahu pembangunan SD Impres di Provinsi Jawa Timur. Setelah dikeluarkannya Impres nomor 10 tahun 1973, di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Timur dibangunlah SD Impres, sehingga pada akhir Pelita 6 jumlah SD Impres yang telah dibangun mencapai 22.458 unit SD. Selanjutnya kita akan cari tahu program SD Impres di tempat kalian tinggal nih, yaitu di Kabupaten Blitar. Menurut 3 strategi penuntasan wajib belajar sekolah dasar, wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah normal, di mana setiap desa akan dibangun 1 atau lebih gedung sekolah dasar baru. Wah, kira-kira di desa kamu tinggal ada nggak? Yuk kita simak daftar SD Impres di Kabupaten Blitar sebagai berikut. Gimana? Banyak sekali kan SD Impres yang dibangun, dan itu masih sebagian saja loh. Kira-kira ada nggak SD Impres yang ada di desa kamu? Nah, berikutnya kita akan cari tahu sebagian SD Impres di Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Masih semangat kan? Yang pertama, kita akan membahas SD Impres yang ada di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum. Pertama, SDN Bence 3.
Iya, yang letaknya di timur SMAN 1 Garum. SDN Bence 3 ini merupakan SD Impres pertama di Kelurahan Bence loh, yang berdiri pada tahun 1975. Bangunan pokok SDN Bence 3 masih asli dari pertama kali berdiri, namun ada beberapa yang sudah mengalami rehabilitasi. Yang kedua, SDN Bence 4. SDN Bence 4 berdiri pada tahun 1984. Karena letaknya yang sedikit terpencil dan bangunan SD yang tidak terlalu luas, maka dari itu SDN Bence 4 disebut sebagai SD kecil terpencil. Bangunan pokok SDN Bence 4 juga masih asli loh, namun telah mengalami beberapa kali rehabilitasi dan tambahan sarana. Selanjutnya adalah SD Impres di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum. Kira-kira SD mana saja ya? Lebih banyak dari sebelumnya, di Desa Sidodadi terdapat 3 SD Impres. Pertama adalah SDN Sidodadi 3 yang berdiri pada tahun 1973. Yang kedua, SDN Sidodadi 4 yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1980. Dan yang terakhir, ada SDN Sidodadi 5 yang berdiri pada tahun 1982. Hingga saat ini, bangunan pokok SD-SD tersebut masih asli, tetapi ada beberapa yang sudah direhabilitasi. Berikutnya adalah SD Impres di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, yaitu SDN Karangrejo 4. SDN Karangrejo 4 merupakan SD Impres pertama di Desa Karangrejo. SD ini berdiri pada tanggal 18 Agustus 1977. Pada awalnya, SD ini hanya memiliki 3 ruang kelas, namun sekarang ruang kelas sudah lengkap dan mengalami beberapa kali rehabilitasi. Yang terakhir adalah salah satu SD Impres di Kecamatan Nglegok, yaitu SDN Nglegok 5 yang dibangun pada tahun 1982. Sama seperti SD Impres sebelumnya, SDN Nglegok 5 juga mengalami rehabilitasi, namun untuk bangunan pokok masih asli kok. Nah, dari SD Impres yang telah disebutkan, ada nggak dari kalian yang alumni SD tersebut? Atau mungkin rumah kalian ada yang dekat dengan SD-SD tadi? Selanjutnya, kita akan cari tahu fakta menarik dari SD Impres. Kira-kira fakta apa saja ya? Yang pertama, SD Impres serta dampaknya, terutama dalam bidang ekonomi pembangunan, pernah dijadikan penelitian oleh Esther Duflo, yang merupakan salah satu dari 3 peneliti yang mendapat hadiah Nobel Ekonomi ke-51 pada tahun 2019. Esther Duflo menulis penelitiannya tentang SD Impres pada sebuah artikel yang berjudul Schooling and Labor Market Consequence of School Construction Indonesia, Evidence from Unusual Policy Experiment. Dalam artikel ini, Duflo menyimpulkan bahwa adanya program SD Impres mendorong sebagian populasi di Indonesia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Untuk fakta yang kedua, ada yang tahu nggak? Jadi, program SD Impres ini telah diakui loh sama dunia lewat penghargaan yang diberikan UNESCO dalam bentuk medali emas Avicenna pada tahun 1993 kepada Presiden Soeharto. Karena lewat program SD Impres, Indonesia dikenal sebagai negara yang paling berhasil dalam memperluas kesempatan pendidikan dasar. Jadi, bagaimana tentang belajar sejarah hari ini? Belajar sejarah lebih menarik, bukan? Karena peninggalan sejarah sebenarnya ada banyak di sekitarmu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.